wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini keren ya Ice ya. Tadi sudah bersenang-senang? Masih belum puas senang-senangnya? Ya, nanti dilanjut jam 12 ya katanya bersenang-senang lagi. Baik, langsung saja karena ini waktunya tadi padahal ngisi manajemen waktu, tapi waktunya sudah terpotong banyak, sekitar 45 menit ya kalau saya rasa. Baik, untuk manajemen waktu ini akan diisi oleh Ibu siapa? Bu Ruli. Bu Ruli Narulita. Ruli Narulita. Double Ruli ya. Kebetulan beliau ini adalah sekretaris abadinya pimpinan daerah Asia Kota Malang. Sudah periodenya Bu Ruli itu sudah Bu Ruli 2 periode 10 tahun. Bu Hera 2 periode, yang kemarin 7 tahun kita di periode itu, sekarang ditambah. Jadi 4 periode menjabat sebagai sekretaris pimpinan daerah Asia Kota Malang. Kebetulan saya adalah juniornya, saya adalah wakil sekretaris pimpinan daerah Asia Kota Malang. Baik, langsung saja materi kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Ruli, yaitu tentang manajemen waktu. Sebelumnya kita kasih aplaus semuanya. Nah, selamat bersenang-senang, selamat menimba ilmu dari Sekretaris Ruli Dr. Anda Ruli Narulita MAP, Magister Administrasi Publik ya. Nah, jadi tentang administrasi beliau luar biasa sama dengan grup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yes. Adik-adik semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa materinya? Manajemen waktu. Manajemen waktu. Saya boleh dibacakan satu ayat atau ya satu ayat aja tentang waktu. Kalau dilanjutkan semuanya? Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang kedua ada surat apa lagi? Al-Insyirah ayat 7. Mbak Ida? Ayo. Para tafang sob rabbika farghab. Maka waktu itu bagi kita semuanya adalah sangat berharga. Sampai di dalam Al-Quran pun waktu itu juga diatur. Pernah enggak kita tiba-tiba merasa waktu kita habis? Pernah. Sebetulnya hari ini kita ngapain aja sih kok waktunya tiba-tiba habis? Ada yang belajar, ada yang buka HP, ada yang mager, ya. Tiba-tiba, lah kok sudah maghrib, sudah isya, tugas saya belum dan seterusnya. Pernah nggak kita kepikiran seperti itu? Pernah. Atau bahkan mengalami? Ya. Tapi di sisi lain, teman kita dengan waktu yang sama, kok bisa ya ikut ini semuanya? Pernah nggak kita iri dengan teman kita yang kok bisa ya ngatur waktu? Terkadang pernah terpikirkan. Kalau kita kemarin ingat Bu siapa yang pemateri pertama? Bu Nur Mukarromah. Beliau jadi apa aja, Dek? Jadi warek, sekretaris WA, dosen, terus wakil rektorat, aktif di beberapa asosiasi perawat, asosiasi jadi istri
jadi ibu. Nah, itu bisa ngatur waktu. Terus pemateri kedua siapa? Bu Sri Herawati. Bu Sri Herawati. Beliau jadi apa aja? Jadi apa aja? Pimpinan daerah. Asia Kota Malang. Terus jadi apa lagi? Jadi Jadi ibu, ibu. jadi istri. Jadi istri. Beliau jabatan di luar juga banyak deh. Ada jadi penasehat BKMM, ketua si sosial Masjid Hijah di majelis taklim di rumahnya dan macam-macam. Terus pemateri ketiga siapa? Enggak, masih ada. Siapa yang tadi malam? Nah. Bu Rupini jadi apa aja? PWA. Hmm. Jadi istri. Iya, jadi ibu. Masih banyak jabatan yang lain, jadi dosen, jadi ustazah yang harus keliling kemana-mana. Apalagi keliling se Jawa Timur. Terus siapa lagi pemateri selanjutnya? Bu Lida. Bu Linda, psikolog. Beliaunya semua yang ada di pemateri hari ini dan mulai kemarin, semua tidak ada yang hanya satu aja, misalnya, oh hanya jadi dosen. Kayaknya tidak ada deh. Atau hanya jadi ketua ini, tidak ada. Semua punya jabatan rangkap-rangkap. Seperti Bu Fauzia ini juga jabatan wakil, ya guru ngaji, guru SD, ya sekretaris Aisyah, ya di lingkungannya banyak. Saya juga seperti itu, seperti ibu-ibu yang lain. Tidak ada satupun dari ibu-ibu yang kemarin mengisi sampai hari ini hanya mempunyai satu kegiatan. Kok bisa ya ngatur waktunya ya? Kira-kira kenapa, Dek? Manajemen waktunya yang bagus. Manajemen waktunya yang bagus. Apa sih manajemen waktu itu? Nah, yuk kita berdialog aja biar semuanya ikut mikir dan kita bisa merasakan langsung apa yang harus kita lakukan. Apa manajemen waktu itu? Mengatur waktu. Mengatur, Membuat jadwal. Itu mengelola. apa jenenge materinya nggak bisa di-share, Mbak? Oh iya. Iya. Oke, terus apa lagi? Kenapa kok harus ada manajemen waktu? Biar enggak Biar hidupnya tidak berantakan. Ya, manajemen waktu itu adalah sebuah keterampilan. Kita mengelola waktu itu sama dengan kita mengelola keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan mengolah waktu. Kalau kita pernah melihat orang-orang sukses, itu rata-rata orang sibuk atau orang yang tidak sibuk? Sibuk. Super sibuk. Bahkan saya pernah membaca riwayatnya Pak Habibie. Mulai tengah malam beliau sholat tahajud sampai kembali tidur. Tidak ada waktu pun yang luang. Dan apa sih sebetulnya rahasianya kok bisa seperti itu? Kira-kira apa, Dek? Yang pernah sampai rasakan sendiri? Apa ya? Kok bisa mengatur waktu sedemikian rupa? Karena susunan terbiasa. deadline kayak hari ini apa yang harus dilakukan, kayak Susunan kegiatan ya, Iya, susunan betul. kegiatan hari ini apa yang dilakukan. Ada apa lagi kok bisa orang itu mengatur waktu dengan baik? karena kebiasaan. Kebiasaan, ada tujuan yang ingin dicapai. Apa lagi? Ya. Kalau kita melihat orang seperti itu atau bahkan kita nanti akan melakukan seperti itu adalah bagaimana kita menata waktu kita. Dan yang paling penting jangan lupa berdoa, ya Allah mudah-mudahan berilah saya kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas hari ini dan selanjutnya. Kadang-kadang siapa yang merusak waktu itu? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Sebetulnya hari ini kita bisa mengerjakan tugas, tapi tugasnya kita kerjakan kapan? Besok sudah ditambah ada tugas lain, ada tugas lain. Sehingga kadang-kadang tugas kita menjadi menumpuk. Kalau tugas menumpuk, yang terjadi adalah malas, stres, dan kira-kira hasilnya maksimal apa enggak? Tidak.
Kalau kita semua dikerjakan secara berantakan, bertumpuk-tumpuk, yang ada adalah tidak maksimal. Saya dulu juga pernah kuliah kayak adik-adik ya, tapi rumah saya jauh di desa. Saya tidak pernah kos, jadi saya berangkat kuliah itu jam 5 pagi. Harus naik bis, terus habis itu lagi naik angkot sampai di UIN sini ya. Kalau dulu namanya IAIN. Itu setiap hari saya lakukan selama 4 tahun. Padahal saya waktu itu sudah jadi ketua pramuka se-Kabupaten Malang ya, se-Kabupaten Malang. Saya juga jadi wakil ketua NA. Jadi begitu hidup kita. Tapi saya berdoa seperti itu. Yang kedua, harus pintar ngatur waktu. Kalau jam segini saya harus kesini, jam segini dan seterusnya. Kalau satu kegiatan aja, adik-adik waktunya mundur, kira-kira yang lain ikut mundur enggak? Iya. Iya. Hari ini rencana loh ya, saya mau nyuci. Tiba-tiba kita lihat Dracin apa drakor sih sekarang yang lagi tren? Dracin ya? Drama Cina. Karena aku punya anak sebaya sama, jadi saya tahu. Kira-kira waktu kita mencuci jadi apa enggak ya? Enggak jadi. Tidak jadi. Nunggu selesai. Nunggu selesainya kira-kira berapa lama waktunya? 1 jam. Nah, inilah pentingnya kita punya manajemen waktu yang baik. Ada yang tahu apa itu waktu luang? Kita kan, wih, waktumu ada luangnya ya. Senggang. Apa waktu luang itu? Waktu kosong. Waktu kosong. Apa yang kita gunakan untuk mengisi waktu kosong? Ayo, Hal yang apa deh bermanfaat. yang di belakang? Ayo bersuara. Apa yang kita gunakan ketika kita ada waktu kosong? Murojaah. Murojaah. Masya Allah. Saya Cindy. Alhamdulillah. Mana yang ketinjau? Ini. Apa lagi deh? Ayo yang di belakang. Masih ada Apa apa? yang mau kita lakukan ketika kita punya waktu kosong? Tidur. Kenapa deh? Mengerjakan tugas yang tertunda. Bersih-bersih kamar. Terus apa lagi? Membaca buku. Lipat baju. Setuju? Karena tidur. Nah, istirahat. Scroll HP. Karena kalau kita lihat, yang pertama apa sih yang harus kita lakukan ketika kita pertama kali bangun tidur? Berdoa. Baca doa. Selanjutnya Stretching. cuci muka, sholat. Terus apa lagi? Bersih diri. Sarapan. Kamarnya wis resik apa gorong? Iya, ke susu. Kadang-kadang kalau saya lihat kan anak saya juga kos ya, pernah kos. Saya juga sering melihat anak-anak di kantor itu yang kos. Tak tanya, kira-kira kamarmu gimana ya? Pokoknya jangan masuk kamar ya Bu ya, jangan masuk kamar ya. Kenapa ya kira-kira kok kita itu jarang diizinkan masuk kamar? Karena berantakan. Karena berantakan, karena nggak bersih. Nah, sebetulnya ada nggak sih waktu untuk membersihkan kamar itu? Ada. Tapi itu kebiasaan-kebiasaan ini yang harus kita rubah. Karena sekali aja kita tidak membersihkan kamar, yang kita lakukan biasanya apa? Terus nggak apa-apa, wes sekalian wes besok ditambah lagi, besok lagi akhirnya pokoknya sampai kalau tidur itu loh ya, kita mau minggir-minggir di tempat tidur kan tempat tidurnya sudah penuh, bawah penuh, meja penuh, semuanya penuh. Ini adalah bagian dari kita bagaimana kita memanage waktu kita. Ternyata begitu saya coba membersihkan kamar itu tidak lebih dari 5 menit.
Karena apa? Karena setiap hari dilakukan. Kalau ditumpuk-tumpuk ya 1 jam belum tentu selesai ya. Kalau 5 menit kan tinggal lepit selimut, rapikan tempat tidur, selesai. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk ya semua nggak selesai. Nah itu yang kita bisa kita gunakan mengisi waktu luang. Kalau waktu kosong, bisa kan? Apa itu waktu kosong? Waktu kosong. yang nggak Waktunya gimana kalau waktu kosong? terbuang sia-sia. Terbuang sia-sia. Kita pernah melakukan enggak ya? Tiba-tiba kok pernah. Biasanya karena apa deh? Kebanyakan ini leha-leha. Leha-leha. Hah? Kebanyakan scroll. Jadi kamar bahan ya, kamar bahan yang perlu rapi ini ya. Kok kesasar? Ternyata aku belum mengerjakan tugas. Nah, akhirnya kita termasuk orang-orang yang lalai. Nanti tiba-tiba ada temannya, ayo ke sholat dong. Oh iya. Sudah ini belum? Oh iya. Ayo segera naik, ditunggu sholat jamaah. Oh, iya. Yang kita jawab biasanya apa, Dek? Iya. Ya, terus kalau dipanggil lagi? Sip. Kalau dipanggil lagi? Tunggu. Sebentar. Akhirnya naik ke pondasnya sebetulnya itu. Naik telat. Naik agak terlambat. Nah, karena apa ini semua bisa terjadi? banyak sih. Manajemen waktunya yang Karena manajemen waktunya kita yang Kurang. pas. Ya, sebetulnya kalau kita cepat mengerjakan, sholatnya cepat selesai, cepat bisa mengerjakan yang lain. Nah, apalagi perempuan, paling lama di mana, Dek? Kamar mandi. Di kamar mandi, Make up. Di Make depan up. kaca. Terus aku mana ya? milih baju. Iya. Kalau bajunya sudah ketemu, yang lama lagi milih apa? Jilbab. Jilbab. Kalau jilbabnya sudah ketemu, lama lagi milih Pakainya sepatu. sepatu. Terus milih apa lagi yang lama? Banyak Tas. Nah, ini loh waktu kita. Ya, gimana kalau misalnya, oh besok saya mau pakai ini, berarti ini di sini, di sini, di sini. Nah, jadi waktu kita itu banyak yang bisa kita gunakan untuk yang lain. Nah, ini ya. Nah, lanjut, Dek. Teman-teman, ada nggak yang aktif di organisasi kampus? Baru mulai. Sebelumnya kalau misalnya di SMA-nya atau di rumahnya ada yang aktif di organisasi? Ada? Ada. Di mana aja? IPM, OSIS. Apa itu OSWA itu? Organisasi santriwati yang ada di pesantren ya. OSPRI itu apa? Ya, organisasi yang di Organisasi yang di pondok. Oh, namanya ada lagi OSPRI, OSWA. Terus ada lagi? Ikut pengajian ibu-ibu Aisyah. Ikut ibu pengajian Ibu Aisyah. Dikongkon ibuku. Oh, Nah, ini ke daftar lagi ya? Siapa tadi? tadi. Enggak, saya enggak ada.